Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Jumat, membahas Kitabul Jami', ya, hadis-hadis tentang akhlak dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Dan kita masih berada di bab yang keempat tentang akhlak-akhlak yang tercela, di hadis yang ke-33. Jadi insyaallah dalam 2-3 pertemuan ke depan kita akan selesai, ya, dari bab yang keempat, karena hadis sudah ke-33 dan total hadis ada 37. Dari sahabat yang mulia Abu Darda Uwaimir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anin la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat, tidak akan menjadi pemberi saksi pada hari kiamat kelak, ya. Hari kiamat itu dari kata qiyamah, artinya qoma yakumu, yang artinya berdiri. Jadi hari kiamat, hari berdiri. Maksudnya apa? Hari berdirinya bangkit manusia dari alam kubur menuju padang mahsyar. Itu arti hari kiamat, hari berdirinya kita di alam kubur, dan kita ini nanti akan Allah bangkitkan dari tulang ekor. Ya, tulang ekor di belakang sini itu tidak akan, ya, hilang, ya, tetap ada meskipun jasad kita terkubur dalam tanah ratusan tahun. Dari situlah nanti Allah ciptakan kita, Allah bangkitkan kita. Dan kalau seandainya Allah membangkitkan kita dari yang awalnya tidak ada menjadi ada, itu bisa. Dulu kita nggak ada, sekarang jadi ada. Apalagi menjadikan sesuatu yang pernah ada menjadi ada. Ya, mana yang lebih susah? Bikin mobil pertama kali atau kedua kali? Pertama. Kalau pertama saja bisa, apalagi yang kedua. Ada yang mengatakan berdirinya apa? Berdirinya keadilan. Jangan cari keadilan di dunia, karena berdirinya keadilan sejati di akhirat. Kalau punya prinsip ini, sudah dizalimi, sudah ditipu, sudahlah, ya, nanti ada akhirat yang akan mengadili semuanya. Pengen berbuat curang, zalim, hati-hati, nanti ada keadilan di akhirat. Ada yang mengatakan berdirinya saksi-saksi. Kita sudah bahas kemarin tentang syafaat. Arti syafaat adalah memberikan perantara dalam kebaikan, ya, menjadi perantara dalam suatu kebaikan. Ini syafaat. Ustadz, tolong Ustadz, anak saya mau masuk ke Al-Madinah, ini minta syafaat, ya, minta perantara untuk kebaikan, memasukkan anaknya belajar di sebuah pesantren. Kita bahas syafaat terbagi menjadi dua, Pak, dari sisi diterima atau ditolak. Karena syafaat itu tidak semuanya diterima, dan syafaat tidak semuanya ditolak. Kalau kita baca Al-Quran, ada yang mengatakan syafaat enggak ada yang mengatakan syafaat itu ada. Maksudnya apa? Syafaat yang ada, ya, dan juga ada yang syafaat yang tidak ada. Jadi syafaat ada dua. Yang pertama syafaat mutsbatah, yang diterima, yang ditetapkan, yang ada, yang dianggap. Yang kedua syafaat manfiyah, yang ditolak. Sebagaimana kita minta syafaat sama orang, kan kadang diterima, kadang enggak. Tolong Ustadz, berikan aku syafaat biar aku dapat rekomendasi, ya, agar menikah sama si fulanah. Aduh, mohon maaf, saya belum kenal sama Mas, ya, secara lebih dalam. Saya takutnya saya salah memberikan syafaat. Ditolak syafaatnya. Ya, ada yang diterima, masya Allah, khair, insya Allah, untuk santri terbaik anak, ya, anak akan beri syafaat. Ini namanya syafaat, kadang diterima, kadang ditolak. Jadi syafaat ada dua, ada yang mutsbatah, yang diterima, ditetapkan, yang kedua manfiyah, ditolak. Kapan syarat syafaat diterima? Ada 3 syaratnya, Pak. Yang pertama adalah izin Allah kepada pemberi syafaat. Allah mengizinkan, karena enggak semua orang diizinkan. Contohnya hadis ini, orang yang suka melaknat tidak memberi syafaat.
Artinya kalau pengen beri syafaat ke keluarga kita, ke teman kita, ya ke tetangga kita, ke karib kerabat kita, dapat izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho Allah kepada pemberi syafaat. Ya, jadi yang memberi syafaat dapat dua. Yang pertama izin, ya. Yang kedua ridho. Karena ada izin tapi dalam keadaan murka. Izin, gila kau nih izinnya. Tapi nggak diridhoi. Harus dua, izin dan diridhoi. Siapa yang diridhoi? Orang yang bertauhid. Jadi kalau pengen memberikan syafaat ke keluarga kita, jadilah orang yang bertauhid. Tauhid harga mati, Pak. Kita bolehlah akhlak terpuji masih berlelah-lelah untuk menggapainya. Masih ya terjangkiti akhlak tercela. Tapi soal tauhid harga mati. Ya syirik enggak sama sekali. Yang ketiga, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Jadi yang memberi harus diridhoi, yang diberi harus diridhoi. Artinya dua-duanya harus bertauhid. Jadi kalau kalian cinta sama keluarga, dakwah tauhid terlebih dahulu. Nanti dakwah yang lain. Orang tua kita masih ngudut misalnya, biarin. Pertama kali, yang penting tauhid dulu, Pak. Yang penting dia nggak pergi ke dukun, nggak minta-minta ke puyang-puyang, ya nggak minta-minta ke kuburan, nggak percaya dengan jimat, nggak percaya, nggak ngelakuin santet, nggak ke dukun, nggak sihir, nggak percaya ramalan, nggak percaya zodiak. Itu dulu yang kita benahi. Karena seandainya dia nggak pernah ngudut, nggak pernah main TikTok, ya nggak melihara jenggot, masih isbal, selama bertauhid masih ada kemungkinan, Pak. Ya, kalau dia masih misalnya dia tidak bertauhid, celaka dia. Meskipun tidak pernah semuanya, nggak pernah ngudut, Pak Ustaz, masya Allah, nggak pernah main wanita, nggak pernah minum khamar, nggak pernah isbal, ya selalu melihara jenggot, pokoknya semuanya taat. Tapi kalau tauhidnya hancur juga semuanya. Jadi dakwah tauhid yang pertama ini 3 syarat. Kalau salah satu tidak terpenuhi, masuk ke syafaat yang kedua, manfiyah, yang ditolak. Sebagaimana orang musyrikin minta syafaat kepada berhala-berhala sebagai perantara, maka nggak diterima. Nah, syafaat yang diterima tadi dibagi jadi 2. Yang pertama syafaat khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, spesial beliau, hak prerogatif ya beliau, ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 haknya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama syafaat uzma, syafaat besar. Nanti di padang mahsyar, Pak, matahari didekatkan 1 mil, 1, sekian kilometer. Semua berkeringat, kepanasan, dan kita ditelantarkan. Suka nggak, Pak, ditelantarkan? Disuruh kumpul di lapangan, terus tidak katik pengumuman, tidak ada informasi, nggak ada keputusan. Kami ini diapain sih? Ini keadaan kita nanti di padang mahsyar. Udah diberikan panas, diberikan terik, tapi nggak diapa-apain. Ya, sehingga mereka, kita ini gimana nih biar diadil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang ke Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam nolak, sorry nggak bisa. Ya, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, ulul azmi, nabi-nabi terbaik. Sampailah Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, akulah yang diberikan syafaat untuk hal ini. Dia sujud di hadapan Allah, akhirnya Allah berikan keadilan, Allah hukum, Allah berikan keputusan kepada manusia di padang mahsyar. Ya, enggak ditelantarkan lagi. Ini yang dikenal dengan maqam mahmuda, kedudukan tertinggi yang Allah berikan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, syafaat untuk penghuni surga agar masuk surga. Jadi pintu surga itu, Pak, enggak akan terbuka meskipun kita udah nunggu di depannya sampai Rasulullah yang memberikan syafaat. Beliau bilang buka, buka. Belum beliau bilang buka, belum dibuka. Karena itu adalah syafaat khusus Nabi SAW membuka pintu surga. Jadi bahagialah kita umat Nabi SAW, umat yang terakhir di dunia, tapi yang pertama kali masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala.
Umat Nabi Musa di belakang, umat Nabi Ibrahim di belakang, umat Nabi Nuh di belakang. Kita umat Nabi Muhammad SAW, umat yang pertama kali masuk surga bersama Nabi SAW. Yang ketiga, syafaat untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini syafaat dari Nabi SAW. 70.000 manusia Nabi berikan syafaat untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan yang terakhir ini syafaat spesial kepada orang kafir, Pak. Kita bahas tadi ya, syarat syafaat yang diberi adalah orang yang bertauhid, ya enggak? Tapi khusus Abu Thalib, pamannya beliau, mendapatkan syafaat. Tapi syafaatnya bukan dari neraka ke surga, tapi syafaatnya dari dasar neraka menjadi di dangkalnya surga, dangkalnya neraka. Ya, dari dasar ke dangkal, paling dalam ke cetek. Kata Nabi SAW, seandainya bukan karena syafaat dariku, Abu Thalib akan berada di dasar kerak neraka. Tapi karena Abu Thalib 40 tahun lebih membela dakwah Nabi SAW, melindungi Nabi meskipun tidak masuk ke dalam agama beliau, diberikan syafaat khusus, menjadi orang yang paling ringan azabnya di neraka. Kalau orang tenggelam, dia neraka tuh cuman sebatas tumitnya, Pak. Ada yang mengatakan beliau pakai alas kaki, kalau yang lain mah kaki telanjang. Beliau pakai alas kaki dari bara api, tapi itu bikin otak mendidih. Bukan otak panas, mendidih kayak air, blok 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 blok. Bayangin, itu yang paling ringan azab di neraka. Ya, bayangin kalau kita masak air tuh, itu otak kita nanti di akhirat. Kalau wal-iyazubillah masuk ke neraka, itu yang paling ringan. Ya, jadi jangan enggak takut neraka, jangan, Pak. Ya, jangan. Jadi 4 tadi adalah syafaat khusus Nabi SAW. Ya, syafaat uzma, syafaat penghuni surga masuk surga, syafaat masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan syafaat spesial Abu Thalib agar beliau mendapatkan keringanan azab di neraka. Adapun syafaat yang kedua, syafaat secara umum. Ini yang kita bahas kemarin, Pak. Syafaatnya malaikat, syafaatnya para nabi, syafaatnya syuhada, syafaatnya kaum mukminin secara umum, dan syafaat anak-anak kaum mukminin. Ini pun ada 3. Kata dia ada 4, ini dibagi jadi 3. Yang pertama, syafaat kepada penghuni surga agar naik derajatnya. Kita sama-sama, Pak, masuk surga. Tapi kan surga itu punya derajat. Punya derajat. Ada yang bilang 100 derajat. Yang setiap orang ini beda-beda derajatnya. Kita masuk surga, Pak, bukan karena amal kita. Kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa Ustadz kita capek-capek beramal? Itu menentukan posisi kita di surga. Semua dapat rahmat masuk surga. Tapi beda orang yang di dunia dia totalitas dalam beribadah dengan yang standar-standar saja derajatnya. Yang semakin tinggi derajatnya semakin bagus. Surga Firdaus yang tertinggi bersama Nabi SAW dan para sahabat. Sehingga ketika seseorang masuk surga tapi ternyata anaknya di bawah, orang tuanya di bawah, kita orang beriman bisa beri syafaat, naik tingkat, Pak. Inilah pentingnya punya anak yang soleh, pentingnya jadi orang tua yang soleh, pentingnya jadi suami yang soleh. Seandainya dakwah kita tidak diterima oleh mereka, selama mereka bertauhid, kita bisa beri syafaat kepada mereka. Kalau mereka masuk surga, naik derajatnya sama kita, Masya Allah, Pak. Ya, kalau anak kita yang lebih tinggi, kita yang nyusul, bukan dia yang ke bawah, enggak. Ya, ketinggi. Siapa yang paling tinggi, itulah yang dikumpulkan bersama mereka. Termasuk kita, Pak, teman-teman sepengajian. Berteman dengan orang-orang soleh meskipun kita ini masih banyak dosa, masih banyak kekurangan. Berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang rajin kajian, rajin ke masjid. Meskipun kita masih tertatih-tatih jadi orang yang baik, bersamailah orang baik. Anjing Ashabul Kahfi, seekor anjing yang najisnya kelas berat, mughallazoh liurnya, yang kalau kena liurnya dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah,
ya, yang haram dimakan. Tapi ketika dia bersama orang-orang yang baik, Allah abadikan anjing tersebut menjadi ya anjing yang disebut namanya dalam Al-Quran. Wasaminuhum kalbuhum. 7 pemuda beriman, yang ketiga, yang kedelapan adalah anjing mereka. Masya Allah. Jadi sebanyak anjing itu cuma 1 anjing yang disebutkan dalam Al-Quran, dan dia karena bersama dengan orang-orang yang baik. Ya, ternyata teman pengajian kita tanya, ya Allah, mana teman pengajian saya? Kami sama-sama di Anwar, kami sama-sama sering pengajian, saling tarik menarik. Teman futsalan enggak berikan syafaat, ya, teman mongkrongan enggak berikan syafaat, teman pengajian yang berikan syafaat. Boleh futsalan, boleh nongkrong, boleh yang lain, tapi jangan tinggalkan pengajian. Ya, ini berikan syafaat. Pertama, orang-orang yang soleh. Yang kedua, syafaat untuk calon penghuni neraka yang seharusnya masuk neraka jadi enggak jadi masuk neraka. Kita punya misalnya saudara atau punya keluarga, punya teman yang Allah bilang ini masuk neraka, tapi kita tolong ya Allah berikan dia syafaat, berikan saya syafaat kepada dia agar dia tidak masuk neraka. Ini bisa, Pak. Ya, ini bisa untuk semua orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini yang lebih ditekankan lagi, syafaat untuk penghuni neraka. Selama bertauhid dapat syafaat keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Yang udah berkerak-kerak, datang orang-orang mukmin mencari ke dalam neraka. Ya, dicari teman-temannya, ya, yang pengajian, dicari keluarganya yang masih bertauhid. Tadi ingat tauhid syaratnya, Pak. Kalau syirik udah nggak bisa. Ya, maka ketika seorang sedih orang tuanya kafir, bukan gara-gara dapat warisan. Oh, nangis, ngapa kau nangis? Waktu aku meninggal Pak Ustadz, Masya Allah, kabar bakti. Tidak Pak Ustadz, aku dapat warisan. Karena kalau orang kafir, Pak, orang tua kita kaya kafir, kita meninggal, dia meninggal, tidak dapat warisan kita. Orang kafir, orang mukmin tidak saling mewarisi. Tapi menangis kenapa? Ustadz, saya nggak bisa berikan syafaat orang tua saya di hari kiamat. Maka bersemangatlah dakwain tauhid ke keluarga. Sebagian kita ya hanya pembahasan hal-hal yang enggak urgen. Contoh, mohon maaf, sholat berjamaah di masjid. Ya, ada seorang ikhwan ribut sampai pisah rumah dengan orang tuanya hanya gara-gara orang tuanya enggak sholat di masjid, Pak. Orang tuanya rajin sholat, tapi hanya Jumatan di masjid. Rajin, ketika azan langsung dia wudu sholat di rumah. Ya, sama istri biasanya kan begitu, Pak. Ya, orang-orang tua lama. Ya, itu tidak fundamental. Karena menurut mazhab jumhur para ulama, sholat di masjid tidak wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Sebagian sudah sholat, udah gugur yang lain. Sehingga bukan hal-hal yang prinsipil gitu loh. Jangan sampai gara-gara hal yang demikian kita jadi berebutan. Ya, meskipun yang lebih tepat sholat di masjid tanpa udzur, ya, sholat di masjid wajib kecuali ada udzur. Ya, tapi apa tadi, ini bukan fundamental. Istri misalnya masih pakai jilbab kecil, atau misalnya orang tua mohon maaf masih isbal, ini hal-hal yang tidak prinsipil, Pak. Syirik dan tauhid itu yang prinsipil. Gimana agar istri kita bertauhid, orang tua kita bertauhid, saudara kita bertauhid, anak kita bertauhid, mertua kita bertauhid, teman-teman bertauhid, itu yang paling penting. Maka jangan nggak kajian Rabu malam di sini, ya, Fadlul Islam itu kitab yang pernah saya kaji juga di Palembang. Itu bagus kitab, itu kitab yang fundamental untuk orang yang belajar tauhid, belajar akidah tentang keislaman, ya, tentang Islam, tentang tauhid ada di sana, ya. Ini 3 syafaat umum yang bisa diberikan kepada ya orang-orang yang mendapatkan izin mendapat syafaat. Adapun selanjutnya saksi di hari kiamat. Tadi ya, menjadi saksi. Siapa yang memberikan saksi? Yang pertama malaikat. Malaikat menjadi saksi kita, Pak, di hari kiamat. Kita nggak bisa ngeles. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah.
Tidaklah sebuah ucapan terlontar dari lisan kita, melainkan langsung dicatat dan diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Ini bukan nama malaikat. Di antara kesalahan menamai malaikat raqib dan atid, enggak Pak. Raqib atid itu adalah sifat. Malaikat raqib malaikat yang mengawasi. Malaikat atid malaikat yang mencatat, mengawasi dan mencatat, yang sebelah kanan yang baik, yang sebelah kiri yang buruk. Ya, itu harus kita imani. Meskipun tidak ada CCTV, tidak ada orang, ada malaikat kanan kiri mencatat. Ya, dan enggak boleh main-main. Saya dulu pernah dapat orang main-main dengan masalah ini. Kalau bikin dosa gerakin aja sebelah kiri, nanti salah nyatatnya. Ini istihza ini, Pak. Enggak boleh main-main seperti itu, ya. Yang kedua, para nabi. Para nabi akan menjadi saksi atas kita di hari kiamat nanti. Apakah kita mengikuti sunnah beliau ataukah tidak? Yang ketiga, para ulama. Dan yang terakhir ini yang enggak kalah mengerikan, anggota badan. Kata Allah dalam An-Nur 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, hari di mana bersaksi ya lisan-lisan mereka, wa aidihim wa arjuluhum, tangan pun bersaksi dan kaki pun bersaksi. Bahkan ketika mulut dikunci, tangan ngomong, saya maling duit 100.000 misalnya punya teman saya. Kaki saya misalnya ya menendang supporter Arema misalnya, ya, atau saya misalnya berjalan ke tempat maksiat, ya. Jadi semua bersaksi. Bahkan bumi tempat kita bermaksiat pun bersaksi. Bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan dan perbuat. Ya, jadi itulah pentingnya beriman dengan hari kiamat, Pak, biar kita ini mikir, ya, melangkah lebih hati-hati. Ya, wallahu taala alam. Ini hadis tentang ya orang yang melaknat tidak menjadi pemberi syafaat dan tidak memberikan saksi di hari kiamat. Kita bahas ke hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-34. Wa an Mu'adz ibni Jabal, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Beliau ini adalah pakarnya halal haram umat ini. Sahabat Nabi ya yang mulia Mu'adz bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ayyara akhahu bidzanbin, siapa yang mencela saudaranya karena dosa yang dia lakukan. Kita punya teman nih, atapinya saudara, dia masih melakukan sebuah perbuatan dosa, kita ketawain, kita cela dia, kita ejek, kita olok-olok dia. Lam yamut, maka orang kita tidak akan mati hatta ya'malahu, sampai sebelum kita mengerjakan dosa yang kita tertawakan dan kita olok-olok. Teman kita misalnya masih ya misalnya ngodot masih ngodot kau nih, kita ketawain. Kita nggak mati sampai kita juga ngodot, waliyazubillah. Ya, misalnya teman kita masih ya berbuat sebuah dosa, ya misalnya masih bermaksiat, masih pacaran, ente pacaran, woi pacaran bro, ya. Maka kita nggak mati sampai kita pun nanti pacaran, waliyazubillah. Kita ngejek teman-teman kita, wah pulang ajan rajin, makan riba, wah. Ya, kita nggak mati sampai kita nanti makan riba, waliyazubillah. Ya. Akhrajahu Tirmidzi wa hasana wa sanadahu munqati. Tapi hadis ini ya terputus sanadnya dan para ulama menilai hadisnya dhaif, hadisnya lemah, hadisnya palsu. Akan tetapi kata para ulama, meskipun hadis ini lemah, bisa jadi terjadi. Dan ini ternyata realita. Ada orang mencela dosa orang lain, dosa temannya, ya, maka Allah uji yang mencela tadi melakukan hal yang sama. Nah, rasain lo sekarang lo yang ngerjain dosa tersebut. Maka kita nggak boleh teman-teman melihat orang berbuat maksiat ditertawakan, diejek, diolok-olok, dihina, dicaci dan maki, nggak boleh dalam Islam. Luar biasa Islam ini, Pak, ya. Bahkan orang-orang yang berdosa saja nggak boleh diejek, ya. Bahkan Allah berbicara kepada orang-orang yang berbuat dosa,
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku. Orang bilang, wahai bejat, wahai tukang maksiat, wahai tukang, enggak pernah. Allah bilang kepada yang zalim, yang berbuat dosa, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus dari rahmat diriku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah saja memanggil para pendosa, pemaksiat dengan hamba-hambaku, pantaskah kita seorang hamba mencela orang yang sedang berbuat dosa? Yang dicela adalah dosanya, bukan orangnya. Ya, kenapa nggak boleh? Pertama, karena bisa jadi dia sudah bertobat. Dan orang yang tobat jangan kita ungkit masa lalunya. Nggak boleh kita cela, kau dulunya ini ya, mabuk kau nih, gitu. Makin dia nggak lagi. Makanya jangan pernah kita menjudge seseorang karena masa lalunya. Mantan narapidana, rajin ke pengajian, misalnya rajin ke masjid, sudahlah, tobat sambel kau nih. Pas keluar bayi main ini agak 5 bulan lagi maling lagi, nah, kan? Iya misalnya. Atau misalnya ada orang yang dulunya preman pasar sini misalnya, malah pengajian, nah sudahlah kau nih. Ya paling lagi katik duit be ke sini. Mana ada incaran lagi, balik lagi. Ini nggak boleh. Dan pernah saya ceritakan Pak di sini ya kisahnya, di Telikung dosa. Ada orang yang rajin, masya Allah, hafalan Qurannya banyak, rajin sholat malam, rajin pengajian, tapi dia punya satu dosa yang dia tidak bisa tinggalkan, ghibah. Suka ngejek orang lain, terutama preman-preman yang tobat. Di Anwar misalnya, sudahlah itu. Karena dia yang pernah ditegei dulunya. Pernah ditegei, dimintai duitnya, kan kesel kan kita Pak. Ternyata yang mintain duit kita kajian, ya. Nah ini, ya, hingga dicela-celanya, wah dibahas-bahas. Padahal bisa dia sudah bertobat. Dan at-taib minaz-dzan bi kaman la dzan balahu, yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosa, kata Nabi SAW. Masih ingat ketika Ma'id, seorang sahabat yang mengaku berzina, karena taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dirajam sampai meninggal, diejek-ejek oleh sebagian orang, tulah, ya, antak-lantak kau, rujima rajmal kalbi, dilempari batu mencak anjing, ejek. Nabi diam. Nanti ketika lihat bangkai kambing nih, siapa yang memakan bangkai kambing ini? Ya nggak mungkin ya Rasulullah ada yang makan kambing. Yang ente bilang tadi itu lebih buruk itu dibandingkan bangkai kambing. Kata Nabi, Ma'id sekarang ada di surga, bersenang-senang di surga. Dalam hadis yang lain, seandainya taubatnya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, cukup Pak. Jangan mencela seorang karena masa lalunya. Kenapa nggak boleh mencela orang yang berbuat dosa? Bisa jadi dia bertobat dan lebih baik dibandingkan diri kita yang sekarang sedang mencela dirinya. Ya, ini yang pertama. Kalau belum tobat, tetap nggak boleh kita cela. Karena tugas kita ketika orang bermaksiat apa Pak? Menasehati, bukan mencela. Beda mencela dengan menasehati. Menasehati itu pengen dia berhenti. Kalau mencela berarti cuma sekedar melampiaskan kebencian kepada dirinya. Tugas kita lihat pandangan rahmat. Ya Allah, budak ini masih minum. Cak mana ya caranya bedak minum lagi dia nih? Dideketin, akhi jangan akhi minum seperti ini. Ya, akhi jangan akhi begini, jangan begini. Itu namanya nasihat. Tugas kita menasehati dengan kata-kata yang hikmah, yang bijak. Kalau mencela Pak, ya siapa yang akan mau bertobat dari celaan? Tidak ada. Ya, kita kenal dakwah sunnah karena celaan? Enggak. Karena nasihat, karena ajakan yang indah dari saudara kita. Ya, beda dengan halnya ketika seorang dicela-cela malah kita pengajian ini sok suci, ya, sok ahli surga, nyela-nyela, sok paling benar baik, iya kan, garunya haram. Akhirnya dia malah benci dari dakwah, enggak rangkul dakwah kita, karena kita hanya fokus kepada celaan, cacian, makian, ejek-ejek, olo-olo. Gak pernah ada ceritanya para nabi itu dakwahnya mencela-cela orang yang sedang berbuat kesyirikan. Enggak, dakwah tauhid. Jangan syirik. Dan kita enggak boleh mencela Tuhan mereka.
ya khawatirnya mereka mencela Tuhan kita, Tuhan kita lagi, Tuhan kita, ya Tuhan kita cuma satu, bukan Tuhan kita, ya. Allah Taala a'lam. Kata Fudal bin Iyad, al-mu'min yastur wa yansah wal fajr yahtiku wa ya'ir atau wa yu'ayyir. Mukmin sejati menutup kesalahan saudaranya dan menasehati. Sedangkan orang fajir ketika lihat saudaranya salah, dia senang, dia viralkan kesalahannya dan dia ejek-ejek kesalahannya. Ini bukan sikap orang yang beriman. Ya, inilah yang tadi bisa jadi diazab dengan dia akan melakukan hal yang sama sebelum dia meninggal nanti. Ya baru sadar dia. Dan ini al jaza min jinsil amal. Selingkuh. Ternyata dia juga selingkuh. Ya maling duit uang. Ketik malu. Ternyata dia juga maling lagi. Ya jadi jangan hanya mencela, sibuklah menasehati orang yang sedang tersalah. Dan di antara sebab kenapa kita nggak boleh mencela orang yang sedang berbuat dosa, kita nggak tahu bisa jadi kelak berubah. Bisa jadi yang berdosa sekarang bertobat dan Allah rahmati, bisa jadi kita yang terhindar dari tersebut Allah uji dengan terjerumus ke dalam dosa tersebut. Kata Nabi SAW, la tudhir syamatah li akhika fayarhamahu Allahu wa yabtaliyak. Jangan kalian tampakkan ya celaan kepada orang yang sedang berbuat dosa, saudaramu. Bisa jadi Allah rahmati dia, Allah ampuni dosanya, dan Allah akan uji dirimu gara-gara sikapmu yang mencela kesalahan saudaramu. Dan kenapa kita ya tidak boleh mencela? Karena mencela ini akan menimbulkan sikap apa Pak? Ujub pada diri sendiri. Ya malas kajian cuman tabla akbar bae. Ya akikah bae baru muncul kau. Tahu. Aku kajian sering, ujub akhirnya. Ya, kau masih ngudut, berjenggot masih ngudut, dia aja. Aku enggak pernah. Ya, jadi intinya dia malah menaikkan diri sendiri dengan merendahkan orang lain. Ujub, saya ini enggak kayak kamu, saya enggak kayak dia dan seterusnya. Wal iazubillah. Ya. Dan tadi ancaman kenapa kita hati-hati, bisa jadi kita akan melakukan dosa yang sama. Jangan celah. Melihat dengan pandangan simpati, pandangan apa? Kasihan, bukan pandangan senang atas dosa orang lain, ya. Wallahu taala alam. Ini hadis yang keberapa, Pak? Hadis yang ke-34. Hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-35. Ini hadis yang ke-35. Wa an Bahz ibni Hakim an abihi an jaddi. Dari Bahz ibn Hakim, dari bapaknya. Siapa bapaknya, Pak? Bapaknya Bahz bin Hakim siapa? Hakim. Ya, pintar ya. Bapaknya Utsman bin Affan siapa? Affan. Pintar. Bapaknya Umar bin Khattab ya, jadi bin itu kan anaknya, Umar anaknya Khattab, berarti bapaknya si Khattab. Utsman bapaknya Affan, Utsman itu bapaknya Utsman itu Affan, ya, atau anak dari Affan, artinya Affan adalah bapaknya Utsman. Ya, anjadihi dari kakeknya yaitu Muawiyah, ya, Muawiyah bin Haidah. Bahz ibn Hakim, Hakim ibn Muawiyah, Muawiyah bin Haidah. Jadi Pak, Muawiyah itu banyak. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Hakam As-Sulami, Muawiyah ibn Haidah. Jadi nama itu biasa banyak. Yang membedakan adalah orang tua. Kalau zaman kita tersinggung kalau disebut nama orang tua. Padahal sunnahnya disebut nama orang tua. Roni anaknya Fulan. Ya, jadi kau ini anak Fulan. Dan saya ketika saya KKN Pak ya di Jember, KKN ya, jadi kami ini kuliah beneran, ada KKN, ada PKL, ada skripsi ya, ada KKN di sana di Desa Pakis di bawah Gunung Argopuro. Itu orang-orang masih menggunakan kunyah Pak. Jadi anak itu disebut dengan anak dengan nama bapaknya ya, Masya Allah tuh bagus. Jadi kita ada anak apa ini, jadi nggak disebut namanya, jadi biasa manggil
orang itu dengan nama bapaknya. Ibnu fulan kalau kita sekarang kan. Ya. Entah siapalah yang mencetuskan pertama kali celaan dengan menyebut nama bapak itu. Ya. Bahkan kalau ketemu teman lama lebih kenal bapaknya daripada namanya. Kamu ini siapa ya? Cuman bapak kamu itu gitu. Ya. Karena sering saling ejaan sebut nama bapak. Waliyadzubillah ya. Nasib ini kalau bisa jangan. Kalau dahulu kan orang tuh medain. Dulu kami di Jember medainnya Roni Palembang, Roni Lombok kayak gitu. Ya. Kalau ada orang nama sama pakai tempat. Oh ini misalnya Ahmad Padang, ini Ahmad Bojonegoro gitu. Ditegur Ustaz Syafiq, jangan kayak gitu kata beliau. Pakai nama bapak. Ya misalnya ini Roni Abdullah, ini Roni Muhammad begitu. Roni bin Muhammad. Ya Roni bin Abdullah dan seterusnya. Ya. Ini juga tips bagi teman-teman yang bingung ngasih anak, kan pengennya satu kata, ya sunnahnya kan pakai nama orang tua. Misalnya namanya Abdurrahman, kakeknya namanya Faiz misalnya. Anaknya namanya misalnya Muawiyah Abdurrahman Faiz, nah gitu. Ya. Yang masalah ini kalau nama kita itu gaul, nama bapak kita gaul, nggak cocok dimasukin ya. Muhammad misalnya siapa? Ya, Sebastian Gonzales. Ya, ini diantara solusi. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun. Wail. Ada yang mengatakan wailun ini adalah kalimat ancaman. Celakalah gitu. Kalimat azab, kalimat siksa, kalimat ya yang menunjukkan ya kerugian. Celakalah. Ada yang mengatakan wailun itu sebuah lembah di neraka wail. Neraka wail. Siapa? Lilladzi yuhaddis, kepada orang yang berbicara, orang yang bercerita. Fayakzib, kemudian dia dusta, ngomong bohong, cerita bohong, ngobrol bohong, dan punya tujuan yang sedikit mulia dalam tanda kutip, liyudhika bihil qaum, agar orang-orang tertawa. Jadi dia bikin cerita palsu, ya cerita dusta, cerita bohong, tujuannya untuk lelucon, untuk lawakan, untuk komedi. Ini celaka, kata Nabi SAW, dan beliau ulang sebanyak 3 kali. Wailun lahu, thumma wailun lahu, celakalah baginya, kemudian celakaan baginya. Akhrajahu salasah wa isnaduhu qawi. Ya, riwayat imam yang 3, maksudnya adalah imam 3, Abu Daud, Tirmizi dan Nasai, ya, dan sanadnya kuat kata beliau di sini. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, sudah kita bahas sebelumnya Pak, tentang dusta. Bahwasanya bohong itu tercela dalam Islam, bahkan dalam semua agama, bahkan menurut akal sehat, menurut budaya setempat, semua orang nggak suka dibohongi, ya nggak Pak? Apalagi ditipu, dibohongi, dilarikan uang kita dan seterusnya, kita nggak suka. Bahkan dosa besar, karena diancam neraka, diancam laknat. Ini diantara dosa besar yang sering terjadi, bohong. Maka saya sering sampaikan sama santri-santri, jangan bohong, jujur diapresiasi meskipun dia salah. Enggak mencuri, iya Ustaz mohon maaf saya memang mencuri. Yaudah lain kali jangan, ya lain kali kalau butuh uang bilang sama saya, ya minta pijit 10.000 dikasih 10.000. Ya, jadi jangan sampai orang lebih takut dengan hukuman guru akhirnya memilih bohong. Kita apresiasi Pak kejujuran. Ya meskipun kadang kejujuran itu pahit, pahit. Terima kasih sudah jujur, meskipun ya meskipun kita kecewa, meskipun kita kesel, tapi karena dia jujur, kita harus apresiasi sisi kejujurannya. Tapi kita tetap dihukum karena kau mencuri misalnya dan seterusnya. Ya, kata Nabi SAW, wa iyyakumul kazib, jauhilah dusta, jauhilah bohong, fa innal kaziba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu membawa, menyeret kepada kefajiran, keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan yang namanya keburukan membawa kepada ya neraka.
Wa ma yazalu rajul yakdzib wa yataharral kadzib hatta yaktaba indallahi kazzaban. Kalau orang udah sering bohong dan selalu bohong dan bohong, maka wa iyazubillah Pak, dicatat di sisi Allah sebagai kazzab, pendusta. Ya, sama gelarnya dengan Musailamah al-Kazzab yang mengaku nabi palsu. Ya, pembohong wal iyazubillah. Ya, dan nama lain dari kazzab adalah dajjal. Dajjal ini pendusta, pembohong. Ya, bohong dia surga adalah neraka, neraka adalah surga. Dia ngaku awalnya ngaku sebagai Imam Mahdi, kemudian ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai Tuhan. Pembohong, pendusta wal iyazubillah. Saking tercelanya sikap bohong, meskipun dalam kondisi bercanda pun tetap nggak boleh, Pak. Iya, kan Ustadz lagi bercanda, nggak masalah bohong, nggak, karena bohong tadi dosa besar, tidak mendapatkan keringanan dalam masalah bercanda. Kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitin fil jannah atau fi rabadil jannah. Saya berikan ya kejaminan ya rumah di surga, ya di pinggiran surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, yang meninggalkan berdebat meskipun dia benar. Ini Pak, debat tuh bukan soal benar dan salah, tapi soal baik atau tidak. Kalau enggak baik, tinggalkan. Yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan, di tengah surga. Jadi seolah-olah surga itu seperti sebuah kerucut, ada pinggiran, ya, kemudian ada yang di tengah, ya, ada yang di tengah, ya, di pertengahan, enggak pinggir, enggak di atas, tapi di tengah-tengah. Bagi siapa ini penting? Bagi orang yang meninggalkan dusta, meninggalkan bohong, ya, membual, ya, macak-macak, meskipun dia dalam keadaan bercanda. Kita simak azan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selanjutnya Nabi mengatakan wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah, dan surga, rumah di surga di atas, ya, atau surga yang tertinggi. Liman hasana khuluqah, bagi orang yang memperindah akhlaknya. Artinya akhlak itu bisa diubah, Pak. Ya, memperindah, artinya awalnya akhlaknya enggak indah, tapi dia berusaha memperindahnya sehingga punya akhlak yang mulia. Jadi enggak ada alasan dulu aku nih emang inilah, aku nih emang pemarah, nang apa kau terima ida, ya, terima laju ida, sudah cek inilah aku nih, emang aku nih pelit, memang inilah aku nih apa, emang dari lahir aku ini, enggak boleh. Ya, kita diperintah untuk memperbaiki akhlak kita. Adapun tabiat, ya, kita bukan menjadi dalil pembolehan sesuatu. Ustadz, bukankah ada bohong yang diperbolehkan? Iya, memang ada, Pak. 3 kita bahas kemarin kan. Yang pertama, mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Yang kedua, Pak, tipu daya dalam perang. Yang ketiga, romantisme rumah tangga, gombal sama istri. Ini kan bohong yang diperbolehkan. Engkau adalah wanita tercantik yang pernah saya temui dalam hidupku. Bohong. Ya, banyak wanita yang lebih cantik. Cuman tadi, ya, diperbolehkan untuk harmonis rumah tangga, tapi tidak ada dalam bercanda. Cuman 3 tadi, ya, cuman 3, cuman tentang mendamaikan orang yang sedang berselisih, bertengkar, musuhan, terdamaikan meskipun dengan dusta. Yang kedua, dengan tipu daya perang, kita berperang sama kaum musyrikin, ya, kaum kufar, kita pakai tipu daya perang misalnya, ya, kita bohong, ya. Yang ketiga, romantisme rumah tangga. Tidak ada rukhsah keringanan dalam bercanda. Dan Islam tidak berarti nggak boleh Ustadz bercanda. Boleh bercanda. Kita pernah bahas sebelumnya tentang masalah bercanda. Islam nggak kaku, Pak. Islam itu asik, bisa bercanda, bisa lucu, bisa lelucon, bisa humoris, ya, orang-orang yang Islami. Jangan anggap yang berjenggot cingkrang, yang rajin ngajian ini nggak pernah bercanda, yang nggak pernah humoris. Enggak. Justru mereka lucu-lucu kalau ngobrol, nah, ya, bisa bercanda, dan itu sesuai dengan porsinya, dan tidak ada unsur kedustaan, ya, dan seterusnya, ya. Atau misalnya sebagian orang bilang, wah, saya nih dulunya seperti ini, dan seterusnya, padahal enggak,
Ya, ini sudah kita bahas. Jadi boleh bercanda dengan syarat tadi diantaranya adalah tidak boleh berdusta. Nabi bercanda. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna, kau bercanda sama kami? Iya, kata Rasulullah. Bala. Inilah aku lo ilahakon, tapi bedanya candaku itu semuanya jujur, benar. Ya misalnya dia minta tolong, ya Rasulullah pengen naik onta. Ya sudah, aku kasih anak unta. Ya, cak mana nih anak unta kecil? Kata Rasulullah, kan yang besar juga anak unta. Ya dah. Kita yang sudah tua ini anak manusia bukan? Anak manusia. Ya, anak manusia belum tentu kecil. Anak onta belum tentu kecil, karena yang gede juga anak onta, bukan anak kambing. Ya, bukan anak sapi dan semisalnya. Ya. Ustadz, bukankah bikin bahagia, bukan tertawa orang itu terpuji? Iya benar, sesekali bikin orang tertawa itu bagus Pak. Bahkan kata Nabi, inna habala amal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Di antara amal yang paling Allah cintai, memasukkan kebahagiaan, kegembiraan di hati seorang muslim. Bikin orang senyum, bikin orang tertawa, tapi sesekali. Kalau dibumbui dengan dusta, bohong, kemudian wah setiap hari malah jadi profesi bikin orang ketawa. Ya, diundang stand up comedy sana sini, ikut audisi misalnya sebagai stand up comedy, bikin orang terbahak-bahak, ngakak, guling-guling dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang tercela. Karena kata Nabi, la tukthirud dhahik, jangan perbanyak tertawa. Nabi enggak bilang jangan tertawa, boleh tertawa, tapi jangan banyak-banyak tertawa. Kerjaannya cuma nonton stand up comedy, ngangkak terus. Pagi ngangkak, main-main bercanda, ngangkak terus, nanti siang bercanda, ngangkak lagi. Iya, nanti malam nonton YouTube, ngakak lagi. Ini jangan, kata Nabi. Kenapa? Fa inna kathratad dhahik tuimitul qalba, karena banyak tertawa bikin hati jadi keras, bikin hati jadi mati Pak. Kenapa? Banyak tertawa susah nangis, susah ingat dosa. Ya, ketika ayat dilucuin, ya, agama dilucuin, agama jadiin bahannya jokes dan semisalnya. Ini diantara tanda karena dia sering banyak tertawa, sehingga tidak ada kekhusyuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Enggak ada penghargaan, pemuliaan, semuanya pengen jadiin konten yang bikin orang ketawa, lucu-lucuan. Ya, bikin majelis lucu misalnya seterusnya, ya. Dan ingat Pak, banyak tertawa bukan tanda kebahagiaan. Ya, kita lihat tuh. Ya, stand up comedy, komedian masuk penjara. Sebabnya apa? Narkoba. Pelampiasan dari stres, depresi. Ya, 1, 2, 3 banyak ternyata. Seandainya orang yang tertawa orang yang paling bahagia, niscaya mereka adalah orang yang paling bahagia. Orang yang stand up comedy yang paling bahagia, yang hobi nonton itu orang yang paling bahagia. Nyatanya tidak. Bahkan Nabi adalah pribadi yang sedikit tertawa banyak menangis. Kata Nabi, lau ta'lamun ma a'lamu la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu dari penampakan surga neraka, dari betapa beratnya siksa akhirat, azab akhirat, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena bahagia itu di hati Pak, bukan di tertawa-tertawa. Ya, bisa jadi orang yang paling keras tertawanya adalah orang yang paling sedih jiwanya. Bisa jadi orang yang menangis di dalam saat-saatnya, di salatnya, di sendiriannya adalah orang yang paling bahagia. Ya, Allah taala a'lam. Dan ini juga dalil larangan mendengar lawakan dusta. Kalau sudah tahu nih komedian suka ngelawak dan bohong, jangan didengerin Pak. Karena mendengarkan lawakan dusta artinya menyetujuinya. Minimal kita pergi atau nasihati, kalau nggak kita pergi. Ya, jadi jangan, nggak boleh. Misalnya ada teman kita ini suka sekali bercanda bohong, tapi bohong seterusnya. Oh ya, kemarin tuh nangkap ular besarnya di rumah sebesar ini loh. Yuk, tapi bohong, tahu dia. Ya jangan kawani budak itu. Ya, kalau kawan biasa masa, tapi kalau dia bercanda, nah mulai kau bercanda lagi dah, pergi aku. Nasihati, kalau enggak pergi Pak.
Jangan wah asik juga ya, lucu juga dan seterusnya, jangan. Kenapa? Karena kita mendapatkan hal yang sama, celaka. Ya, idzan antum misluhum, kalau demikian kalian sama saja. Ya Ustaz, aku dah gibah, Ustaz cuma dengerin kawannya gibah. Suruh sama baik. Sama baik. Dan hendaklah kita kalau ngobrol isi dengan pembicaraan yang bermanfaat. Ngomongin dakwah, ngomongin ilmu, ngomongin hal-hal aktual dari sisi misalnya agama, ya. Dan kalaupun bercanda boleh-boleh saja, tapi jangan bohong, ya, jangan ngelawak. Obrolan kita tuh masih tetap asik, Pak, meskipun kita nggak bohong, ya, nggak banyak bercanda. Wallahu taala a'lam. Ya, mungkin demikian pengajian kita. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas 2 hadis. Berarti minggu depan kalau masih Allah berikan umur yang panjang, kita akan masuk ke bab yang kelima. Setelah akhlak-akhlak buruk, selanjutnya adalah akhlak-akhlak yang terpuji. Ya, itu pun banyak ya, lumayan banyak. Jadi kita belajar, Pak, minimal meskipun tidak sempurna, berusaha untuk menuju ya akhlak yang paling paripurna, yang paling sempurna. Meskipun kita enggak akan mungkin istaqimu walan tusu, berusaha istiqomah semaksimal mungkin meskipun kita enggak bisa ya 100%, ya. Jadi dalil hadirnya kita di pengajian akhlak adab ini bukan berarti menunjukkan bahwasanya bahwasanya kita harus 100% seperti ini, enggak. Tapi berusaha. Yang diinginkan adalah proses, bukan hasil. Ada sebagian teman yang pemarah tapi berusaha, Ustaz, aku yang berusaha terus ya jadi orang yang lembut, yang jarang marah, udah sering kajian tapi masih apa pesan Ustaz tersebut, sering-seringlah hadir pengajian tentang akhlak terus. Ya, akhirnya apa? Dia bisa jadi pribadi yang lemah lembut. Artinya apa? Yang dibutuhkan adalah proses. Ya, proses. Mulai seperti ini, jangan bercanda bohong, kita hilangkan. Kalau nggak bisa kurangi. Ya, kemudian tadi apa? Misalnya jangan mencela orang yang berbuat dosa maksiat, tapi nasihati, ya tutup aibnya, ya doakan dia, bukan dicela dan di-viralkan dan seterusnya. Kan ini praktek semua ini. Kemudian tadi jangan banyak melaknat, nanti nggak dapat ya kesempatan berikan syafaat kepada orang-orang yang kita cintai. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang cara bertobat dari ghibah dan tentang orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mungkin masuk ke pembahasan apa? Pembahasan bab yang kelima tentang akhlak-akhlak yang terpuji yang dimulai dengan jujur, ya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan, ya. Kalau tidak ada, ya kita akhiri, ya. Sekarang musim hujan, ya, banyak-banyak berdoa, ya, kesempatan untuk berdoa, adab-adab di musim hujan misalnya, ya. Contohnya misalnya doa setelah hujan reda, doa kalau hujannya lebat dan mendatangkan kemudaratan. Sebagian di Palembang, Masya Allah banjir. Alhamdulillah pindah Prabu. Alhamdulillah sudah pindah Prabu mulai. Nggak tahu mulai ini banjir apa enggak, ya, enggak tahu, ya. Di Palembang tuh biasa, ya, apalagi surutnya berjam-jam. Allah taala alam. Enggak ada pertanyaan, ya. Kalau enggak ada kita akhiri, ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.